Terus dia jawab, ngomong ke Rasul, ya Rasulullah, saya ini sudah tua, sudah ujur. Kayaknya kira-kira tuanya masa ya lebih tua lah dikit dari kayak kita. Bolehkah saya tidak berangkat sholat jamaah ke masjid? Ngelihat sepuhnya Abdullah bin Umi Maktum, Rasul gak tega secara pribadi. Dia sudah di rumah saja. Itu karena buta, gak lihat. Sebab gak ada keluarga yang menuntun, kata dia. Lah kalau kita berangkat FS3G pakainya NMAX sama PCM, walaupun belum lunas, itu dan begitu ingat Rasul, la salata li jaril masjid. Tidak dinilai sholatnya orang yang tetangga masjid dengar speaker gak datang. Rasul keluar, panggil dia, ya Umi Maktum, di rumah engkau kedengeran gak speaker ajan? Kedengeran ya Rasul. Datang tetap sholat berjamaah. Datang ya. Suatu ketika jalan, karena banyak batu di pohon korma, jatuh. Begitu jatuh berdarah-darah karena nyungsep di kepalanya kena batu. Diusap. Ditanya oleh sahabat yang lain sampai kepada Nabi, kenapa engkau ya Abdullah? Saya jatuh, diusap. Begitu dia jatuh berdarah sampai ke penghuni langit. Malaikat tahu semua, setan tahu semua. Kata Allah, dengan musibahnya itu, engkau hai Abdullah bin Maktum bin Umi Maktum dihapus dosanya. Coba bayangin. Kedengeran itu, janji Allah kedengeran di perkumpulan setan. Ini Umi Maktum jatuh mau berangkat ke masjid, diampuni dosanya karena gak ada yang nuntun. Setan mau ngerumpi itu Umi Maktum anaknya, jatuh gak ada yang nuntun, gitu kalimatnya. Memang begitu. Jadi jatuhnya karena gak ada yang nuntun. Ngomonglah setan, kalau gitu aku nanti yang nuntun. Dituntun aja. Mau berangkat ke masjid dituntun. Setannya nungguin. Gak masuk dia. Karena orang yang di dalam masjid, dia baca sebelum sholat, Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tuh makanya mau sholat kita baca itu. Karena dalam kitab Irsyadul Ibad, orang yang sholat begitu Allahu Akbar, diusap muka kita oleh setan, dibisikin ke telinga, sholatmu tidak khusyuk begitu. Bener, makanya ada orang yang lagi sholat mikirin PCX belum dikunci lagi, sampai ke telinga setan. Akhirnya diutus orang yang nuntun. Nuntun baik, diperlakukan baik, dikasih tahu awas ada batu, dikasih tahu dia. Heran juga Abdullah bin Umi Maktum, orang ini baik sekali. Engkau siapa? Aku adalah syaitan yang membantu engkau menuntun. Bayangkan, apa tujuannya? Paling tidak Umi Maktum itu
sisa hidupnya tidak diampuni dosanya. Gitu. Sisa ibadahnya bercampur ria. Sisa ibadahnya bercampur takabur. Sisa ibadahnya bercampur hasud. Setan begitu. Supaya jangan diampuni. Jadi setan itu godanya itu. Kalau ada jamaah FS3G yang mau berangkat, ada yang menghalangi, kira-kira itu mirip-mirip dengan kumpulan itu. Udah deh, malam minggu besok juga ada lagi. Saya di WA sama guru kita, Sekjen. Ini di sini katanya. Iya, jadwal saya di Asyuhada pagi ini. Komunikasi sepakat. Dari sana saya ke sini. Pikir-pikir di usia di atas 60 itu ngos-ngosan, Pak. Gak bisa. Jadi orang kalau di atas 60 itu maaf kalau dia cari bini yang muda lagi cuma gaya doang, dia gak kuat. Gak kuat udah. Bener. Ngos-ngosan akhirnya kita sepakat dengan DKM sudah dikosongin dulu kajian kita bisa ke sini karena ini adalah minggu terakhir di bulan Ramadan. Yang tujuannya kata Ustaz Ahmad tadi kita saling musafah. Makanya kata kitab Targhib wa Tarhib di jilid 1 ditulis oleh Imam Zakiyuddin Al-Munziri. Saya teringat kitab itu oleh ayah saya tahun 74. Ada beberapa kitab oleh pada saya masih kecil. 74 saya baru kelas 5 SD. Mau kelas 6. Itu dikasih oleh-olehnya. Di sana disebutkan ini Ramadan hasilnya harus menjadi menghantar kita Idul Fitri. Harus menghantarkan. Kenapa? Karena penuh dengan ibadah. Orang yang sholat tarawih itu diampuni dosanya. Makanya godaan banyak dengan segerombolan tadi banyak sekali. Kalau di sini kayaknya di pesantren ini sukses sekali ya. Buktinya barisan pada maju. Ustaz gespernya lubangnya berpindah. Iya. Itu kata kitab itu orang yang sukses dia puasa Ramadan menjadi Idul Fitri. Saya tidak bahas fitrah. Itu di situ disebutkan alladzi yasumu imanan wa ihtisaban. Orang yang puasanya itu benar-benar karena Allah. Bukan pengen langsing. Ada orang puasa pengen langsing supaya sehat gula darahnya. Bukan. Tujuannya karena Allah, tapi itu efek. Karena ibadah. Itu efeknya pasti ke diri kita dan orang lain. Baik puasa, zakat, sedekah, semuanya ke diri kita dan orang lain. Sama. Yang kedua, alladzi yatubu ila Allah wa yaqbalullahu taubatahum. Orang yang istighfar, yang mohon maaf kepada Allah. Dia taqarrub kepada Allah. Bertobat kepada Allah dan dimaafkan, diampuni, diterima taubatnya. Makanya banyak yang malam-malam ganjil itu pada iktikaf, betul ya? Syarat iktikaf di dalam fikih, tempat yang diiktikafkan itu harus tanah wakaf. Itu iktikaf. Atau tanah fasilitas umum yang sepadan dengan tanah wakaf. Ciri-cirinya apa? Tanah wakaf. Satu, al-milkul tam. Kedua,
untuk umum. Yang ketiga, digunakan untuk maslahatul umum. Yang ketiga, alladzi bara'atun min adabin nar, orang yang terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir ini dibebaskan dari api neraka, taubatnya diterima, dan amalan puasa kita ini karena Allah sesuai dengan janji kita. Kita duduk sampai jam 9 dengerin ceramah kiai kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.